Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Maria Cantika Masyakali dengan NIM 431222033. Saya mahasiswa dari Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Widya Mandira Kupang. Di video kali ini saya akan membahas 3 topik yang bersangkutan dengan etika profesi public relation. Nah, yang pertama, sebagai profesi PR atau humas, selain harus mentaati kode etik kehumasan, juga wajib memahami dan mentaati kode etik jurnalistik. Mengapa seorang PRO harus memahami kode etik jurnalistik? Jelaskan. Nah, yang kedua, dalam hal membangun profesionalisme, seorang PR atau humas perlu memperoleh pengakuan terhadap kemampuan dan eksistensi sebagai profesional secara resmi. Menurut saya, mengapa harus hal ini menjadi penting? Sebentar akan saya jelaskan. Nah, yang ketiga, apa saja tantangan yang dihadapi seorang PRO terkait kode etik profesi PR? Akan saya jelaskan di video selanjutnya. Yang pertama, seorang profesional public relation atau PRO memang wajib memahami dan menghormati kode etik jurnalistik meskipun mereka tidak terikat secara langsung oleh kode etik tersebut. Pemahaman ini sangat penting karena hubungan antara praktisi PR dan jurnalis merupakan simbolis yang sangat menguntungkan, di mana keduanya saling berinteraksi dalam konteks pekerjaan mereka. Pertama-tama, dengan memahami kode etik jurnalistik, seorang PRO dapat lebih aktif dan efektif dalam berkomunikasi dan berkolaborasi dengan jurnalis. Mereka akan mengerti batasan-batasan etis yang dihadapi oleh jurnalis dalam melaporkan berita hingga dapat menyajikan informasi dengan cara yang sesuai dengan standar jurnalistik. Hal ini membantu membangun hubungan yang lebih baik dan saling percaya antara PRO dan jurnalis yang pada akhirnya dapat menghasilkan liputan media yang lebih akurat dan berimbang. Lebih lanjut, pemahaman terhadap kode etik jurnalistik memungkinkan PRO untuk mengantisipasi dan merespon dengan lebih baik terhadap pertanyaan atau kekhawatiran yang mungkin diajukan oleh jurnalis. Mereka dapat menyiapkan materi dan informasi yang memenuhi standar jurnalistik seperti memastikan keakuratan data, menyediakan sumber yang dapat diverifikasi, serta menghadiri pernyataan yang bisa atau menyelesaikan hal ini mengingatkan kredibilitas organisasi mereka, tetapi juga membantu jurnalis dalam melakukan pekerjaan mereka dengan lebih efisien. Selain itu, pemahaman terhadap kode etik jurnalistik juga membantu PRO dalam mengelola ekspektasi organisasi mereka terhadap liputan media. Mereka dapat menjelaskan kepada manajemen mengapa jurnalis mungkin mengajukan pertanyaan tertentu atau mengapa beberapa informasi mungkin tidak dapat dipublikasikan. Ini membantu mencegah kesalahpahaman dan potensi konflik antara organisasi dan media. Terakhir, dengan memahami kode etik jurnalistik, PRO dapat lebih baik dalam mengidentifikasi dan merespon praktik jurnalistik dan jurnalistik yang etis. Mereka dapat membedakan antara pernyataan yang legitimasi untuk mendapatkan informasi secara tidak etis, serta dapat mengambil tindakan yang tepat jika terjadi pelanggaran etika dalam liputan media tentang organisasi mereka. Pemahaman terhadap kode etik jurnalistik bukan hanya tentang menghormati profesi jurnalistik, tetapi juga merupakan alat strategis bagi PRO untuk melakukan pekerjaan mereka dengan lebih efektif, etis, dan profesional. Hal ini menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis antara PR dan media yang ada pada akhirnya menguntungkan semua pihak termaksud publik yang menerima informasi tersebut. 2. Pengakuan resmi terhadap kemampuan dan eksistensi profesional public relation atau PR sangat penting karena beberapa alasan. Yang pertama, memberikan legitimasi dan kredibilitas kepada profesi PR. Yang kedua,
mendorong pengembangan diri yang berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga, membangun jalur karir yang jelas dan terstruktur. Yang keempat, meningkatkan citra dan status profesi PR di mata publik dan industri lain. Dan yang kelima, memfasilitasi mobilitas profesional lintas batas internasional. Pengakuan resmi bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan komponen integral dalam membangun, mempertahankan, dan meningkatkan profesionalisme di bidang PR. Hal ini menciptakan landasan yang kuat untuk pertumbuhan individu, peningkatan standar industri, dan pengakuan yang lebih luas terhadap nilai strategis PR dalam dunia bisnis dan komunikasi modern. Ketiga, Professional Public Relation atau PRO menghadapi beberapa tantangan utama terkait kode etik profesi dalam menjalankan tugasnya. 1. Menyeimbangkan kepentingan organisasi dengan kewajiban etis menyampaikan informasi akurat dan transparansi kepada publik. Yang kedua, mengolah konflik kepentingan antar kepentingan pribadi atau klien dengan kepentingan publik yang lebih luas. Ketiga, menghadapi tantangan etis terkait pengembangan teknologi dan media sosial termasuk kecepatan penyebaran informasi dan penggunaan influencer marketing. 4. Menangani masalah privasi dan perlindungan data sesuai dengan standar etika dan hukum. Yang kelima, mengatasi tekanan untuk mencapai hasil jangka pendek yang mungkin bertentangan dengan prinsip etika jangka panjang. Yang keenam, menjaga objektivitas dan independensi profesional termaksud memberikan nasihat yang mungkin tidak populer. Nah, untuk menghadapi tantangan-tantangan ini, PRO memerlukan pemahaman kuat tentang kode etik profesi, kemampuan analisis yang baik, integritas pribadi yang tinggi, dan pengembangan diri yang berkelanjutan. Nah, sekian dari materi yang saya berikan hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Bye-bye.